Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nak terang suara melawan puasa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan lama waktu tadi. Dari suara begini. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat sekarang ini masih diberikan Allah, lebih tepatnya masih dititipkan Allah Subhanahu wa taala nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan yang masih menempel di dalam dada kita masing-masing. Bukti nyatanya kita telah sempat hadir bersama-sama melakukan ubudiyah kita kepada Allah, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Banyak di antara saudara kita, saudari kita di luar sana, Allah cabut nikmat kesehatannya sehingga tidak diberikan kesempatan untuk datang ke masjid ini dalam rangka melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara dan saudari kita menangis dia sekarang di rumah sakit, meneteskan air mata, mendengarkan pengajian, mendengarkan ceramah oleh ustaz, para mubalik, hanya bisa meneteskan air mata di balik jendelanya, di kamar rawatnya, karena Allah cabut nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga tidak mampu ikut serta bersama kita. Dan masih banyak saudara dan saudari kita di luar sana, Allah cabut nikmat keimanannya sehingga betapapun azan Isya yang dikumandangkan oleh muazzin, betapapun para mubalik, para ceramah, dai menyampaikan ajaran, menyampaikan himbauan tentang agama Allah, mereka hanya hilir mudik, hiruk pikuk di luar sana, tidak tahu apa yang akan dia lakukan, apa yang dia cari. Niscaya Allah telah mencabut nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Kita sebagai umat hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah titipkan nikmat keimanan serta kesempatan tersebut, makanya kita hadir, kita selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nak tagaso puasa Ramadan lah hampir 20 lah. Iya 20 lah. Ibu-ibu lah baga puasa. Dah 20 hari. 10 baru. 3 balik hari. Lah 3 balik hari. Nak tagaso dah. Sebentar lagi lebaran luang lah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam bulan suci Ramadan ini telah banyak para ustaz, buya-buya menyampaikan kepada kita tentang hadis, dalil dan firman tentang pentingnya puasa Ramadan ini, yang selalu kita dengar terngiang-ngiang di benak kita. Yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, mewajibkan kita tentang puasa. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan.
Bulan Ramadan ini adalah bulan puasa, bulan membentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi bulan Ramadan selain membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu membentuk mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah saya akan membahas tentang salah satu fungsi Ramadan, salah satu fungsi bulan yang penuh berkah ini, yakni menciptakan manusia yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang sabar, pasti pikiranku mengarah kepada bencana, gampo, kematian, dan lain sebagainya. Padahal sabar itu diterangkan bulan Ramadan ini juga bulan sabar. Syahrul sabrun, bulan kesabaran. Kenapa dikatakan bulan kesabaran? Karena umat manusia dilatih. Yang tadinya halal tuh, makan pagi halal, minum wak tengah hari sedang ange-ange itu minum halal yang tadinya. Tatkala masuk bulan Ramadan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mental kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kuat mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci inilah dilatih sehingga nantinya kita setelah keluar Ramadan ini menjadi umat manusia bertakwa dan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 153, halaman 23, satu baris dari bawah sebelah kanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah, mintalah ampunan kepada Allah dengan cara bersabar dan mendirikan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sabar kita di dalam ayat lain juga diceritakan. Apakah orang beriman ini hanya diucapkan dari mulutnya saja? Aku telah beriman kepada Allah, aku telah melakukan syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, telah aku ucapkan itu. Apakah itu saja yang dikatakan orang beriman? Dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Manusia, umat manusia ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mengetes mental keimanan serta kesabaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hikayah menceritakan kepada kita, yaitu Abu Kilabah, sahabat Nabi terakhir. Beliau tinggal di daerah gurun pasir di padang Masar, di Mesir, di kota Mesir. Beliau tinggal seorang diri. Rumahnya itu seperti yang diceritakan, seperti gubuk yang sederhana. Dia mengalami buta, pendengar yang tidak stabil, kakinya itu sama tangannya bengkak. Hanya tinggal lisannya saja, lidahnya saja yang selalu berkata, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang pemuda menghampiri ke sana. Apa katanya? Tatkala pemuda itu melihat Abu Kilabah itu, wahai Abu Kilabah, wahai saudaraku. Pemuda ini tidak tahu bahwa itu sahabat Nabi terakhir. Pemuda itu bertanya, wahai saudaraku, sedang apa kamu di sini? Inilah gubukku, inilah tempat tinggalku yang selalu aku bersabar di dalamnya dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari gubuk tu, bertanya pemuda, apa yang engkau syukuri dengan keadaan yang kayak gini? Rumah tu model, awak sakit.
Mata buta, telinga kurang jaleh pula. Apa yang kau syukuri wahai saudaraku? Maka dia berkata, seandainya lautan itu ditimpakan kepadaku, maka aku akan tenggelam. Seandainya gunung yang berapi itu ditimpakan kepadaku, aku akan terbakar. Dan seandainya langit itu dijatuhkan kepadaku, katanya, maka aku akan ditimpanya. Tapi Allah tidak memberikan itu kepadaku. Allah memberikan lisan kepadaku yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menangis pemuda ini, padahal dia sehat walafiat, melihat kakek tersebut, melihat saudaranya tersebut yang memiliki serba kekurangan, yang selalu sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa mudanya Abu Kilabah ini diminta oleh para sahabat menjadi seorang qadhi. Qadhi itu adalah hakim, yang pada saat itu jabatan itu sangat diincar oleh manusia sebagai seorang hakim. Selain gajinya tinggi, dia juga bisa menjadi penguasa. Tetapi Abu Kilabah tidak mau dengan jabatan itu. Takut dia nanti memutuskan suatu perkara dengan kesalahan yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Sabar dalam kebaikan kita, sabar dalam menjalankan puasa. Indahnya awak bu, pak, maling saja sabar dia. Maling, sabar dia. Misalnya ada 3 maling nih, bosnya 1 bos maling, kedua anggota maling, ketiga ada anak baru maling. Anak baru maling, dia ingin mencuri suatu sepeda motor, lama dia buka kuncinya itu. Berkata dia anggota maling ini, anak baru maling ini berkata kepada bosnya, bos nggak bisa bos lama, sabar. Sabar dia buka itu. Apalagi kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menanti suatu kebahagiaan yang nyata-nyata telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu imbalan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tanggung-tanggung Allah janjikan, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Mengetes berapa tebal mental kesabaran kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Allah tidak memberikan kepada kita cobaan-cobaan yang tidak sanggup untuk kita jalani. Allah tidak akan membebankan umat manusia, membebankan hambanya kepada suatu cobaan yang tidak akan sanggup manusia itu mampu menjalaninya. Apa buktinya? Hal ini diceritakan dalam firman Allah. Ayat 285, halaman 49, sebelah kanan 5 baris dari bawah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan cobaan melainkan mereka sanggup untuk menempuh cobaan tersebut. Hadirin yang berbahagia, tatkala kita ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cobaan, musibah, seringkali kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, pada ambu mendapat cobaan itu ya Allah. Kenapa harus saya ya Allah? Pada ambu yang mana harus menimpa cobaan itu ya Allah? Why me ya Allah, kata kita. Kenapa harus saya ya Allah? Allah berkata, why not? Kenapa tidak? Allah langsung menjawab, kenapa tidak? Hanya kamu yang sanggup, kata Allah. Hanya kamu yang sanggup ditimpakan cobaan ini, kata Allah, yang lain tidak. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetes kesabaran kita, sejauh mana mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak lo lihat bu, awak ditimpa musibah, update lo story status, hanya saya yang sanggup, yang lain tidak. WK. Tidak lo lihat. Jangan diupdate ke story itulah. Ada awak menghadapinya, tetap sabar kita, simpan dalam hati kita. Tidak perlu orang lain tahu bahwa kita yang sanggup untuk menghadapi cobaan tersebut. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Maka daripada itu, mari kita kuatkan terus mental kesabaran kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada saat sekarang ini banyak gangguan-gangguan, rayuan-rayuan yang terus-menerus menguji mental kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menjadi orang-orang yang benar bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satu buktinya kita menjalankan ibadah puasa,
dengan penuh keimanan, ketakwaan, kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diciptakan Allah nantinya setelah selesai Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya menyampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.